Itu problem yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi oleh Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Selamat datang di acara podcast Ruang Tumbuh Generasi Qurani, podcastnya Fajrul Amanah. Bersama saya Muhammad Alpan selaku host yang akan menemani kalian pada edisi kali ini. Sebelum kita mulai podcastnya, izinkan terlebih dulu saya menyampaikan bahwa SPMB Fajrul Amanah telah dibuka. Jadi bagi ayah dan bunda yang ingin untuk memondokkan anaknya di pondok kami, di pesantren kami Fajrul Amanah, silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Pada edisi kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kiai Haji Iddi Muzayat. Beliau merupakan bendahara dari Majelis Ulama Indonesia periode 2025 sampai 2030. Bagaimana Pak Kiai, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi perjalanan gimana Pak Kiai? Alhamdulillah, kan dekat rumah. Oh, dari mana tadi berangkatnya Pak Kiai? Di Karanggan. Oh, dari Karanggan. Masuk wilayah Gunung Putri juga. Bukan dari Jakarta? Dari Jakarta, kemudian ada takziah, terus pulang dulu baru ke sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya, berarti perjalanan lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Pak Kiai, sebelum kita lanjut ke materinya, boleh untuk lebih dulu memperkenalkan diri supaya nanti yang menonton podcast ini bisa lebih dekat dengan Pak Kiai. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Nama saya Iddi Muzayat. Saya sekarang diberi amanah menjadi salah satu pengurus di MUI Pusat, di bendahara. Kalau asli saya Magelang. Oh, asli Magelang. Nah, tinggal di daerah sini di Gunung Putri sudah sejak tahun 2010. 2010-2011. Saya dulu pendidikan S1-nya di Yayan Sunan Kalijaga, kemudian S2-nya di UI. Oh, UI Jakarta itu ya? Jakarta. Kebetulan untuk S3 ini baru rencana doanya. Oh, amin amin amin. Semoga dilancarkan ya Pak Kiai ya. Amin. Kalau S2-nya itu di UI-nya masuk jurusan Di apa? Di bidang ilmu komunikasi. Oh, Masya Allah. Iya. Baik, Jadi baik, kita gelarnya MSI ya. Master segala ilmu katanya. Amin 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 Pak Kiai. Khusus ilmu komunikasi. Betul betul betul. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Kiai, sebenarnya kok bisa sampai ada relasi sama Pondok Pesantren Fajrul Amanah? Itu cerita atau sejarahnya seperti apa? Kalau boleh tahu tuh Pak Kiai. Kebetulan saya berteman baik dengan Bapak Agus ya, di BWI ya. Di BWI itu ada problem soal mainstreaming soal wakaf. Ya. Jadi wakaf itu ternyata kan baru dimaknai sebatas 3 urusan. Kalau enggak masjid, makbaroh, madrasah. Iya. Nah, itu problem yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi oleh Pak Agus sebagai komisioner BWI terkait dengan perwakafan. Maka kemudian diinisiasilah pembentukan namanya Forjukafi, Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia, yang tujuannya untuk memberikan literasi soal wakaf. Ya, supaya masyarakat lebih paham lagi. Betul, kebetulan saya di Forjukafi adalah wakil ketua umum. Oh. Ya. Kalau Pak Agusnya sebagai? Pak Agus dari Forjukafi sebagai pembina. Jadi emang udah ada kedekatan ya dari kedekatan. Itu kira-kira hubungannya dari tahun berapa itu? Udah cukup lama atau baru-baru ini? Itu sudah sejak 2021. Udah lumayan cukup lama juga ya. Ya. Baik, tadi kita telah mendengarkan sedikit biografi dari Kiai Haji Iddi Muzayat. Beliau Masya Allah sekali memiliki rekam jejak yang luar biasa ya. Nah,
Pak Kiai, boleh nggak izin saya untuk memulai tema kita dalam perbincangan sore ini? Boleh. Insya Allah pada sore ini kita akan mengkaji tentang pendidikan pesantren dan tantangannya. Ini merupakan tema yang sangat besar karena berdasarkan data Kemenag yang baru saya cari, ternyata pesantren hampir ada 42.000 lebih di Indonesia, Pak Kiai. Ini merupakan jumlah yang sangat fantastis, sehingga pasti memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan generasi bangsa. Nah, maka dari itu saya ingin terlebih dahulu menanyakan sebenarnya seberapa besar peran pesantren dalam pembentukan generasi bangsa, terutama jika dikaitkan dengan rencana pemerintah yang ingin membentuk generasi emas 2045 itu, Pak Kiai. Baik, saya kira sudah diakui sebenarnya ya bahwa pesantren memiliki peran yang signifikan dalam mencetak generasi unggul. Pesantren bahkan boleh dibilang merupakan lembaga pendidikan atau institusi pendidikan tertua ya di Indonesia yang sudah terbukti melahirkan sejumlah tokoh-tokoh yang mewarnai Republik ini. Memang dalam perjalanannya pesantren mengalami dinamikanya, bahwa dulu ketika zaman katakanlah Orde Lama atau bahkan sebelum Orde Lama, ada semacam pemisahan gitu ya antara keilmuan agama dengan keilmuan umum. Oh ya, sempat booming ya itu tentang dikotomi keilmuan. Betul, ada dikotomi. Nah, waktu itu dari kalangan pesantren merasa bahwa mereka dianggap sebagai kaum yang tradisional, kaum yang kolot, ya kan, bahkan anti terhadap perubahan, kemajuan dan modernisasi. Nah, kemudian hal itu kemudian dibantah sendiri oleh kalangan pesantren bahwa pesantren adalah institusi yang terbuka terhadap perubahan. Bahkan ini ada pengalaman di kalangan NU. Ya. Saya kebetulan kan pernah menjabat ketua umum IPNU. Oh ya, tahun 2006-2006. IPNU Pusat itu. IPNU Pusat. Masya Allah. Nah, IPNU Pusat. IPNU ini kelahirannya adalah untuk tadi menjadi jawaban dari kelompok modernis yang menganggap kalangan pesantren itu tradisionalis adalah tradisionalis dan kolot. Ya, kolot. Tidak mau terbuka gitu ya. Nggak mau terbuka, maka itu lahir. Ketua umum pertama kita adalah Profesor Dr. Tolah Mansur. Ya. Bayangkan itu. Itu produk pesantren. Dengan gelar profesor ya. Dengan gelar profesor, dan itulah kalau kita lacak sejarahnya, karena saya juga membuat biografi beliau ya. Prof. Tolah ini sebagai orang atau figur produk pesantren itu ternyata berhasil atau tercatat sebagai pakar hukum tata negara pertama. Masya Allah. Prof. Jimli Asidiki itu mengakui itu keilmuannya itu sangatnya berguru kepada Prof. Tolah Mansur. Dan itu jelas merupakan produk pesantren. Nah, memang kemudian kalangan pesantren ini tidak bisa berhenti di situ ya, tapi memang harus membuktikan dengan seiringnya waktu, membuktikan bahwa memang pesantren juga di dalamnya diajarkan juga ilmu-ilmu umum. Ini ya, tadi ilmu hukum tata negara kan masuk ilmu umum, gitu kan. Dan saya kira ini tantangan kita dari kalangan pesantren hari ini untuk bagaimana menyeimbangkan antara keilmuan agama sebagai basic, nilai-nilai, ya, kemudian referensi dan fondasi perilaku, ya kan,
kemudian disandingkan dengan keilmuan-keilmuan umum yang itu menjadi memang kebutuhan dari hari ini. Kebutuhan realita hari ini ya. Ya, betul. Tapi kalau boleh saya tanya lebih spesifiknya nih. Ya. Jadi kalau menurut Pak Kiai, secara spesifik peran pesantren itu yang paling menonjol dalam membentuk generasi bangsa itu apanya? Dari segi apanya? Ya, paling utama adalah tadi membentuk generasi yang beriman dan bertakwa. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Karena kalau berilmu pengetahuan dan teknologi tapi imannya tidak tertanam dengan kuat, termasuk ketakwaannya tidak terinternalisasi kepada generasi kita, malah yang terjadi nanti ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bermoral, visi ilahiyah dan bermisi nabawiyah. Nah, gitu kan. Nah, makanya sebelum ya generasi kita ini tadi berilmu dan berpengetahuan serta berteknologi, itu harus dilandasi oleh keimanan yang kuat dan ketakwaan yang memang itu sudah dipegang teguh, terinternalisasi dalam diri gitu ya. Iya, karena kan sekarang begini, SDM yang unggul itu apa sih parameternya? Nah, ya betul itu. Apakah SDM yang kemudian hanya untuk kerja gitu? Nah, hanya bekerja, sebagai pekerja, tapi kemudian jiwanya kosong, misalnya kan? Secara spiritual nggak ada gitu. Secara spiritual dangkal. Betul. Nah, itulah fungsi pesantren, menyeimbangkan tadi. Sebagai penyeimbang di tengah kegersangan gitu ya. Betul. Karena kan generasi unggul itu adalah generasi yang sebenarnya dia itu tahu dirinya. Betul. Ya kan? Siapakah dirinya dia sebagai manusia itu? Ya kan dalam Quran kan jelas. Sebelum manusia ini dilahirkan ke muka bumi ini kan sudah ada perjanjian sebenarnya. Kita sampean saya semuanya sudah memiliki perjanjian itu, ya kan? Bahwa alastu birobbikum, nah kan? Sebelum semua lahir itu sudah ditanya dulu. Sudah ditanya ya. Alastu birobbikum? Betul. Bala, syahidna. Baru setelah kita menjawab bala, baru kita diberikan kemudian diberikan kehidupan dan kita dilahirkan. Nah, makanya tadi generasi yang unggul itu pertama sekali adalah generasi yang tahu jati dirinya. Siapakah dirinya itu sebenarnya? Nah, baru yang lain-lain. Kehidupan di dunia ini kan memang betul disebutkan walatansa nasibakan minadin. Ya kan? Ya. Jangan lupakan bagian nasibmu, bagian kehidupan dunia ini. Ya, tapi ingat wal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih mulia, bahkan lebih abadi. Ya, betul. Namun demikian kita ya sebagai generasi muda tetap tadi, karena doa kita kan jelas, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, untuk ya menuju fid dunya hasanah ini kan tetap dengan ilmu kan? Ya, betul. Dengan ilmu. Untuk akhirat juga dengan ilmu. Nah, makanya tadi disitulah pesantren perlu membekali, ya kan, para generasi yang tadi dari generasi unggul dengan ilmu, baik ilmu keagamaan maupun ilmu yang umum. Ya, baik. Masya Allah, luar biasa. Jadi peran pesantren di sini sungguh tentu memiliki peran yang luar biasa Pak Kiai. Ya. Karena saya pernah sedikit baca dari beberapa buku itu
dunia barat itu ilmu pengetahuan, teknologi semuanya bebas nilai, Ya, itulah. bebas nilai sehingga penggunaannya itu mungkin untuk hal yang tidak sesuai kemanusiaan. Betul. Nah ini dengan adanya pendidikan pesantren ini bisa kita hindari gitu ya, Iya, karena betul. iman dan takwa ini akan menjaga kita dari melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Iya. Nah, Betul. itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin berarti PR-nya untuk pesantren adalah harus bisa menyediakan atau mengakomodasi keilmuan umum juga. Nah, baik, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita udah dengar sendiri penjelasan Pak Kiai terkait peran penting pesantren dalam membentuk generasi bangsa. Ya. Ini sangat penting supaya tidak terjadi degradasi moral, karena ini berbahaya sekali terutama dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di baru-baru belakangan ini Pak Kiai. Banyak banget kan kasus-kasus kayak kasus-kasus seperti pembacokan yang baru terjadi di UIN itu Pak Kiai. Itu kan sedikit miris gitu ya. Ya. Mungkin kalau dibekali dengan keimanan dan ketakwaan, sebenarnya kasus tersebut tidak mungkin terjadi ya, bisa diminimalisir gitu ya. Nah, tapi Pak Kiai, sayangnya berdasarkan beberapa data yang saya baca, itu tetap aja ada beberapa orang tua yang khawatir nih untuk memondokkan anaknya masuk ke pesantren. Entah itu karena takut ketinggalan akademik atau karena kasus-kasus bullying dan perundungan sebagainya itu. Nah, Pak Kiai bagaimana untuk menjawab keresahan para wali santri ini agar mereka tidak ragu lagi nih untuk memondokkan anaknya? Ya, pertama dari sisi pesantren dulu ya. Pesantren sebagai institusi pendidikan yang sudah terpercaya sebenarnya itu tetap harus berbenah, ya kan, terhadap beberapa hal yang belakangan itu menjadi katakanlah membuat keraguan dari masyarakat. Ya. Contoh misalnya ada beberapa pesantren yang dari sisi bangunan dulu ya, bukan kemarin ada kejadian. Oh iya yang sempat ramai itu ya, bahwa ada bangunan runtuh, pesantren yang runtuh yang kemudian menewaskan sejumlah santri, ya kan. Nah, dari sisi fisik bangunan itu juga memang kita harus membenahi itu. Berbenah, ya. Saya ingat betul cerita begini. Waktu Gus Solah almarhum, ya, Gus Solah itu Kiai Salahuddin Wahid ya. Begitu beliau diangkat sebagai pengasuh pesantren Tebu Ireng, itu yang beliau lakukan pertama, karena beliau betul-betul alumni ITB ya. Ini pesantren tapi ITB ya. Masya Allah. Itu melakukan semacam audit bangunan. Beliau keliling pesantren terus gini, misalnya ngetok-ngetok. Uji kelayakan gitu ya. Begitu ada yang masih kuat, oke. Tapi kalau yang ketemu yang kira-kira ini mengancam gitu ya, rentan gitu ya, berbahaya, retak dan sebagainya, langsung diminta untuk melakukan perbaikan. Perbaikannya itu tidak hanya renov, kalau memang itu sudah dianggap memang sudah terlalu tua atau apa ya, dibangun dari awal gitu ya, itu. Nah, terus yang kedua, saya kan dulu dekat dengan Kiai Hasyim Muzadi. Waktu beliau masih hidup, pesantrennya di Depok Al-Hikam ini ya, waktu pembangunan awal kan kita ikut menyaksikan gitu ya. Beliau selalu keliling pondok itu. Beliau berpesan begini, kalau bikin bangunan pondok itu yang gini tuh, yang kokoh, yang kuat untuk sekian generasi. Nah, ini menandakan bahwa dari sisi fisik bangunan itu juga harus perlu menjadi perhatian juga. Ya, harus menjadi perhatian dan tidak kemudian ini karena pesantren kemudian lillahi ta'ala, tapi kemudian kalau berbahaya. Ya betul. Itu malah menyalahi aturan syariat sendiri kalau begitu ya. Itu yang dari sisi fisik bangunannya. Yang kedua dari sisi sistem, ya. Kan banyak juga, ya mohon maaf nih, pesantren yang kemudian di situ ada bullying, ya kan. Kemudian ada bahkan mohon maaf nih, ada pelecehan seksual terhadap santri putri. Nah, makanya itu kan tidak bisa kita tutupi. Itu fakta yang memang terjadi di beberapa pesantren. Ya, betul. Memang kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua pesantren begitu. Jangan. Makanya kita harus membuat satu sistem pengawasan internal.
Gitu ya. Di sejumlah pesantren misalnya sekarang ini sudah ada semacam deklarasi gitu ya, atau pernyataan bahwa pesantren ini memang menerapkan sistem yang membuat bullying itu tidak terjadi. Jadi pesantren ada pengawasan oleh pengasuh, oleh guru yang berlapis, gitu ya. Karena memang begini ya, bullying di pesantren ini sebenarnya terjadi juga sejak dulu, itu sudah semacam tradisi Ya, di sejumlah pesantren. Bahkan sebenarnya bukan di luar pesantren juga ada sebenarnya kan. Iya, gitu loh. Nah, saya kira ini harus kita rubah dan harus kita minimalisir. Saya sendiri dulu pernah ngalami itu bullying. Saya kan waktu itu nyantri di pesantren di Jogja, di daerah Kota Gede. Pernah mengalami sekali tapi kemudian kita di situ, karena di situ sudah ada sistem yang pengawasan ya, audit internal sama sistem kan itu, sehingga itu nggak terjadi itu atau tidak berlarut setidaknya. Nah, saya kira hal yang begitu harus diterapkan di semua pesantren. Baik. Bahwa tidak boleh lagi terjadi yang namanya bullying. Ya. Sistem pendidikannya tidak boleh yang membuat ruang untuk bullying itu terjadi. Terus yang ketiga, saya kira dari sisi kurikulum, ya, saya kira kan sekarang ini banyak pesantren yang sudah mengadopsi pendidikan umum ya, bahkan betul. pendidikan yang sekolahan gitu. Ya. Nah, saya kira ketika ada tadi keraguan bahwa pesantren itu nanti akan ketinggalan karena hanya mengajarkan ilmu agama dan sebagainya, saya kira harus dijawab dengan kurikulum yang itu tadi memadukan antara kurikulum keagamaan, ya kan, dengan kurikulum yang di situ menghadirkan ilmu-ilmu yang up to date, ilmu baru. Sungguh pun tadi jangan sampai ilmu-ilmu baru, ilmu yang kekinian itu tidak berlandaskan keilmuan agama. Iya. Tetap harus jadi landasan utama ya kalau ya, itu tadi dari sisi pesantren ya. Benar. Nah, sekarang bagaimana untuk menjelaskan ke masyarakat? Nah, memang jangan-jangan gitu ya, ada upaya dari faktor eksternal pihak luar yang ingin mendegradasi dunia pesantren, nilai pesantren gitu ya. Nah, ini harus dilakukan satu literasi kepada masyarakat bahwa pesantren itu tidak seperti yang digambarkan itu, ya, yang di-framing oleh mereka gitu ya. Yang di-framing oleh kelompok-kelompok tertentu. Betul. Nah, memang ini perlu satu gerakan gitu ya. Makanya di sebuah ormas ada namanya gerakan Ayo Mondok, atau Ayo Nyantri, ya. Itu tetap harus digaungkan agar publik, wabil khusus orang tua itu bisa tercerahkan pandangannya dan bergeser dari tadi stigma negatif pesantren menjadi hal yang positif. Ya. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada keraguan lagi dari kalangan santri, kalangan orang tua untuk memondokkan anaknya di pesantren. Baik, oke, Masya Allah, ini jawabannya luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan saya, tapi sekaligus memberikan solusi dan bukti-bukti historis. Jadi kalau bisa disimpulkan secara ringkas tadi ada 4 poin. Yang pertama, pesantrennya sendiri memang harus berbenah dari 3 hal. Satu, dari segi dohiriyah pesantren, bangunan fisik, fasilitas dan sebagainya, itu harus memang benar-benar harus dibenahi. Dan sampai saat ini semua pesantren saya kira pasti berusaha untuk melakukan hal itu, Pak Kiai. Nah, yang keduanya tadi dari segi sistemnya ya, Pak Kiai. Dari segi sistemnya ini harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai diktator hanya oleh satu Pak Kiainya, agar itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, Pak Kiai. Karena dengan itu sistem yang modern, hal tersebut bisa diminimalisir. Nah, kemudian yang ketiga tadi dari segi kurikulumnya. Nah, ini kurikulum penting juga ini. Setiap pesantren mungkin sebaiknya malah ya Pak Kiai, sebaiknya harus bisa memadukan
kalaupun tidak bisa memadukan, minimal memberikan apa namanya tuh jalan bagi para santrinya agar bisa mempelajari bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu modern, soft skill dan berbagai hal yang berlaku di ilmu yang berlaku lah di dunia kita saat ini ya. Dan terakhir tadi dari Pak Kiai itu menganjurkan agar kita tetap teguh menyampaikan ke masyarakat bahwa pesantren itu tidak literasi ya. Literasi tentang pesantren gitu ya. Tidak boleh, gak boleh nih kita karena ada framing seperti itu kemudian kita justru malah mundur gitu. Justru harus maju, semakin menggaungkan kembali bahwa pesantren itu tidak seperti yang disampaikan oleh mereka gitu ya Pak Kiai. Insyaallah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Kiai masih santai gak nih Pak Kiai sebenarnya? Masih ada waktu Pak Kiai? Ya, cukupnya lah. Ya. Mungkin ini singkat aja Pak Kiai karena sebenarnya bisa apa namanya itu bisa digabung sama yang sebelumnya. Terkait tantangan dan apa sih yang harus dilakukan santri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di era digital sekarang? Itu kan sebenarnya masih nyambung sama yang sebelumnya gitu. Betul. Nah, singkat aja Pak Kiai. Era digital ini kan era di mana segala sesuatu sekarang ini sudah terhubung, terkoneksi, kemudian teknologi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipungkiri.